Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini dia pesan Kiai Haji Agus Ali Masyhuri dari Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat Sidoarjo ya. Jangan mau dijauhkan dengan para habaib oleh para mukimat, para geng begal-begal nasab. Intinya orang-orang yang ngaku sebagai kiai yang membatalkan nasab Alawi jangan diikuti. Jangan mau juga dijauhkan dengan para habaib. Mari kita lihat videonya. Jangan sampai kita, khususnya orang-orang NU, dijauhkan dengan para habaib. Betul banget Kiai, betul banget, betul banget. Jangan mau dijauhkan dengan dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shallu alaihi. Pada menyebut nama orang soleh, turunlah rahmat. Turun. Bukan rahmatnya yang turun, tapi sebabnya rahmat yang turun. Betul banget. Awalnya rahmat adalah melaksanakan kebajikan. Betul. Awalnya melaksanakan kebajikan, mahabbatus sholihin, mencintai orang-orang yang ahli melaksanakan kebaikan. Seluruh yang hadir di majelis yang penuh berkah ini, saya doakan punya modal mahabbatus sholihin. Amin ya Allah. Nah, luar biasa nasihat Kiai Haji Agus Ali Masyhuri, Pondok Pesantren Progresif Bumi Sholawat Sidoarjo ya. Intinya jangan mau kita dipecah belah oleh para mukimat ya. Seperti itu ya, buat yang awam-awam yang nonton video ini ya. Nggak rugi, lebih baik kita salah mencintai daripada salah membenci ya, seperti itu. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Salah mencintai ya kita rugi, teman-teman. Seperti itu ya, teman-teman semua ya. Kalau kita cinta imat, waduh, kita juga ikut imat. Kalau kita cinta habaib, ya kita ikut di habaib. Insya Allah luar biasa ya. Nasabnya terbaik, nasabnya tidak putus, teman-teman semua. Masya Allah, orang-orang soleh para habaib ini. Next. Apa ini? Sayyidina Fakih Mu'tamar orang alim, orang besar. Adapun jika ada cerita-cerita yang ditempelkan kepada, kalau menyampaikan ilmu itu yang jujur, yang adil, Abuya, yang kami hormati. Karena kata Nabi, man su'ila an ilmin fakatamahu uljimah yawmal qiyamah bijamin minan nar. Mungkin panjenengan lebih paham dan lebih tahu apa artinya itu. Kalau menurut saya, artinya itu barang siapa yang ditanyakan tentang ilmu kemudian ia menyembunyikannya, maka kelak di hari kiamat mulut orang itu ditutup dengan penutup dari api neraka. Seperti itu. Kan jenengan lebih alim, tapi backgroundnya panjenengan itu kan mondoknya di Bangil, di Darul Lugha wa Da'wah Dalwa, yang diasuh oleh Habib-Habib. Jadi kalau menyampaikan ilmu itu yang benar, yang jujur, yang adil. Gitu, jangan karena ini mukimat ya. Ada ini, jangan karena ini. Itu tidak boleh. Qulil haq walau kana murran, katakanlah meskipun itu pahit. Seperti yang dikatakan oleh para Ba'alawi dalam ceramahnya, kata Fakih Muqaddam, ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Aku itu dalam derajat kewalian sama seperti derajat Nabi Muhammad dalam kenabian, yaitu paling tinggi. Nah, sedangkan kemana si Abdul Qadir Jilani? Bahkan dari golongan Habib juga ada yang ceramah, oke, si Abdul Qadir Jilani masyhur, ma'ruf, dikenal di dunia, tapi kelak kita lihat siapa yang lebih masyhur, lebih ma'ruf di mahsyar, katanya. Ini sebuah perendahan, sebuah pelecehan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani yang kita ma'ruf, kita kenal mulai dari zaman dulu. Kalau orang-orang bertawassul itu selalu kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang pertama tentu Nabi Muhammad wa alihi wa ashabihi dan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tapi kenapa akhir-akhir ini kok selalu Fakih Muqaddam? Ini bicara lapangan, secara lapangan. Karangan kitab Syekh Abdul Qadir Jilani itu banyak. Sejarah yang menulis Syekh Abdul Qadir Jilani itu banyak. Seperti kitabnya salah satunya yaitu Tafsirul Jilani. Itu
sudah dikenal, sudah masyhur, ada karangan kitabnya, sejarah menulis. Tapi kalau Imam Fakih Muqaddam yang katanya antum menjadi tajul arifin, yang katanya antum itu al-kutub, yang katanya antum itu mahkotanya para wali, apa karangan kitabnya? Siapa tukang sejarawan yang menulis akan riwayat hidup Al-Fakih Muqaddam? Nah, jadi kalau berilmu itu harus yang jujur. Ini omongan lapangan ya, bukan omongan kitab, apalagi omongan kitab. Jadi berilmulah dan sampaikanlah dengan jujur dan adil. Tuh, jadi jangan dibanding-bandingkan Imam Fakih Muqaddam dengan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Seperti di khalayak desa itu pasti kalau tahlil selalu menyebut dengan Fakih Muqaddam. Tapi kenapa akhir-akhir ini tahlil sudah diakui oleh Ba'alawi bahwa pencetus pertamanya adalah dari klan Ba'alawi? Seperti setiap malam Jumat di khalayak desa-desa itu pasti membaca Barzanji atau Maulid Tibai. Tapi kenapa sekarang dihapus, sudah menjadi Maulid Simtud Duror? Kalau saya tetap hidup dan mati saya dengan Maulid Tibai. Seperti itu. Jadi jangan jadi pembanding ya antara Syekh Abdul Qadir Jilani dengan Fakih Muqaddam. Karena yang masyhur wali kutub itu 4. Yang pertama Syekh Abdul Qadir Jilani, kedua Syekh Abdul Hasan Asyadali, Syekh Ahmad Al-Junaid, dan Syekh Al-Imam Ukel. Seperti itu. Jangan jadi pembanding antara Syekh Abdul Qadir Jilani dan Al-Imam Fakih Muqaddam, kata beliau. Gak ada karangan kitabnya, gak ada sejarah yang menulis Imam Fakih Muqaddam. Jangan-jangan beliau seperti Naruto. Waduh, luar biasa ya. Imam Fakih Muqaddam dikatakan seperti Naruto, tokoh fiktif katanya ya. Jangan asal fitnah Sayyidina Fakih Muqaddam. Ini Buya Yahya yang ngomong ya teman-teman, bukan sembarang orang. Beliau, waduh, kita sudah tahu lah Buya Yahya ini ya, keistiqomahan beliau membahas nasab juga kemarin ya kan, luar biasa. Kita jangan ikuti orang-orang yang seperti ini lah. Ini mukjizat teman-teman semua ya. Next. Sholawatan itu adalah kewajiban bagi umat muslim, termasuk saya. Ada masalah apa Pak dengan habaib? Iya, masalah apa? Sehingga Bapak begitu bencinya dengan para habaib. Habaib di Indonesia sudah lama ada Pak. Melalui kakek buyut beliau, Islam dibawa ke Indonesia. Sehingga kita bisa mengenal Allah. Kita mengenal sholat 5 waktu. Betul. Kita ngerti halal haram. Betul. Kita ngerti hak dan yang batil mana. Betul. Baca sejarah Pak. Betul Bang. Jasa para habaib. Baca sejarah Pak. Biar kedengkian Anda itu hilang dari hati Anda. Kalau toh memang Anda nggak percaya sama habaib, cukup simpan di dalam hati Pak. Betul banget. Kalau Anda koar-koar ngajak orang, itu Anda provokator, memprovokasi umat, mengadu domba umat yang selama ini adem ayem, sama seperti Imaduddin. Jadi tolong Pak, jangan tebar kebencian. Betul Kalau Bangku. Anda mengaku senang sholawatan tapi Anda membenci habaib, aneh gitu loh Pak. Jangan bentur-benturkan habaib dengan ulama-ulama, dengan para kiai. Nggak ada Pak istilahnya Nusantara, ulama Nusantara, ulama Pribumi. ini, ulama itu Pak. Iya, nggak ada ya. Pak. Betul. Itu adalah ciptaan Anda sendiri, ciptaan para provokator itu mengadu domba umat. Kami dari dulu pribumi Pak, cinta habaib Pak, karena Rasulullah, karena Allah dan Rasulullah. Bijak banget abang ini. Jadi ya. tolong, Masya Pak. Allah. Nggak usah ajak-ajak orang kalau benci. Ingat Betul umur, banget. Betul. udah betul. tua Pak.
Betul banget ya guys ya. Ini provokasi umat ya. Oh, ini waktu kemarin waktu Habib Syekh ingin sholawatan di Banyuwangi. Seperti itu teman-teman semua. Nampaknya mereka berhasil ya. Acara Habib Syekh itu nggak rame-rame banget sholawatannya karena ya adanya provokator seperti ini. Nauzubillah min zalik. Sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe MPA channel, bantu tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum.